pertarungan antara hak dan kebatilan yang menjadi sunnatullah. Sunnatullah artinya Allah sabi nepegat dua hal yang berlawanan, minhumus salihun wa minhum duna dzalik, dimanapun. Cuman beda ji na saat kebatilan menguasai keadaan, na saat kebenaran menguasai keadaan. Bandung-bandung nasbah pakan kebatilan menguasai, sementara hak tenggelam. Munyonya terjadi di kalangan umat Islam, pasti salah satu sebabnya umat Islam tidak menjadikan Islam sebagai kehidupannya. Yang sebabnya sebab sampai laginya, pertama anak tersampaikan Islam secara memadai kepada umat Islam sendiri, sehingga para ulama masa lalu ngepegat rumusan-rumusan di saat berhadapan dengan bermacam fenomena setelah berakhir zaman para Amirul Mukminin dan para sultan-sultan yang status gelarnya Amirul Mukminin. Pegat sehingga kepegat rumusan, siapapun yang hidup di kalangan artinya tidak menyendiri uzlah, diwajibkan paling utama menjaga 4 perkara. Pertama, ikhlas, selalu ikhlas, jangan riya, jangan mencari kemegahan, jangan mencari harta di dalam agama, orientasi finansial. Yang kedua, jangan riba, saling menjatuhkan, jangan namimah, bawa-bawa informasi yang merusak keadaan dan suasana. Yang keempat, wajib lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Cuman watege pegah wajib nyanyi na teknis, kon wajib baju langsung baju buku yang nada kami goyo tidak bisa nyena teknis. Maka ulama gekarang tu bab hisbah, baina pola cara lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Nabi sendiri, Nabilah yang paling hadapi suasana, menjaga suasana dan keseimbangan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang menyota kaji atran yang menyota bahas ansip dengan sebuah jawaban, dia harus dengan sebuah pembahasan, karena menyo habis nanti duduk han tersampaikan ni. Cuma yang perlu kena pegang bahawa kita mau lihat di mana salahnya. Kita harus tegas dalam agama. Tapi di sisi yang lain Rasulullah mengingatkan, ad-dinu madid fa'awwilhu birrifq. Agama itu keras, beban dirasakan oleh manusia, maka masukkannya dengan lembut. Lagi kita nyo pertama ia lampluk menyang angin nya hanjit sok mau
harus sabar, bek piu-piu, syok, bek piu-piu. Munyo panik berigen, nyeneru darhom kaca-kaca. Atau ngendrum teplek. Butuh kesabaran yang luar biasa. Sehingga Rasulullah berkata, jangan sampai kamu buat ibadah kepada Allah itu dibenci karena caranya yang salah. Nauru wate dakwah, wate pegah kebaikan, benci ke kebaikannya, maka karena cara yang tidak menyenangkan. Rasulullah manusia paling lihai membuat orang jatuh cinta pada kebenaran yang dia bawa dengan cara-cara yang simpati. Karena modal paling Nabi akhlak itu modal dasar. Nabi ke dakwah orang Badui, ana andalkan ilmu. Hai tu orang serap ilmu orang Badui. Hai orang hana pendidikan yo. Dapat ilmu makin hamil dia hukum itu mudah. Tapi dengan sentuhan akhlak. Fabima rahmatin minallahi linta lahu. Dengan rahmat Allah kamu lembut bagi mereka. Itu sebuah rahmat dari Allah. Enggak gampang menghadapi suasana yang cukup zalim dan kasar, tapi bisa lembut. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam fattu min hawli. Kalau kamu kasar keras hati, mereka akan menjauh sekelilingmu, akan benci. Karena Nabi mulai dakwah di saat tidak ada kekuatan yang dominan itu kekuatan musyrik, tapi menyusup dengan kelembutan dan kesabaran. Ijit dan duduk munyoy balah baik aku. Ada tak payah gok munyoy ijit tak payah, baik tak payah ulu hanaya. Ayo. Turki berubah dari negara sekuler yang didukung oleh Eropa, oleh pergerakan ulama-ulama tarikat sufi, membentuk perilaku-perilaku kehidupan. Tidak cuma sufi di dalam berzikir, tapi juga sufi di dalam kehidupan. Dakwah terus menerus. Anak pernah berhenti, mulai kembali. Orangnya saya kedah kedanya yang bantu musuh Islam, umat Islam. Kenapa? Mereka orang-orang yang gagal terdakwahkan kini menjadi modal bagi musuh-musuh Islam. Anak gagal dakwah, maka nggak mulailah tersampaikan dakwah ini. Betul. Anda umat Islam punya kekuasaan, nona kuasa, kecil gempung penguasa ini. Kenapa enggak pakai kekuasaan itu untuk tersampaikan Islam? Hanya ada pakai kenyang oleh Allah. Berbikin dulu negara demokrasi, ada demokrasi tak ada Allah hari. Ada Allah hari ini. Kenapa orang bisa memanfaatkan konteks demokrasi untuk tujuan mereka? Kenapa umat Islam tidak bisa, tidak bersalah dengan demokrasi? Yang penting pandai-pandai menikibui.
Tidak ada niat menghancurkan siapa-siapa, tapi untuk kebaikan semuanya. Jadi hal-hal yang lagi nyo mandu-mandu menyutajok ke pula, kita harus kaji kembali cara kita berdakwah untuk menghadapi suasana yang selalu berubah. Alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Ajari anakmu untuk zamannya, karena mereka akan menghadapi tantangan yang tidak kamu hadapi di zamanmu. Maka persiapkan mereka untuk selamat dan mampu menghadapi tantangan di zaman mereka. Makanya pengat di Sayyidina Ali, ajari anakmu untuk mampu menghadapi tantangannya. Fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Karena mereka diciptakan untuk zaman mereka, tidak diciptakan untuk zamanmu. Zaman mereka punya tantangan yang berbeda dengan tantangan di zamanmu. Kalau mereka tidak dipersiapkan, mereka akan hancur dan tenggelam oleh tantangan itu. Nyopu yang terjadi uranyo hanya pernah dibayangkan nenek dan nyo era milenial. Dan tanya orang generasi awal yang ke milenial ni kan abang umum dulu. Hanali. Makanya tu yang perlu kanjinya ke sebab masalah hubul jah, masalah anak ikhlas, masalah kemakut, itu gagal dakwah akhlak, gagal dakwah iman. Hanya tersampaikan tengah orang ia kelitah tak pakai macam muncul ada obi tak berasa tak takap itu kena lubut lagi tak pucat bintik tinggal tu pun tinggal matanya pucat hansip ngan duduk watir ada duduk pada jaga hanya buku yang pucat mudah ke basingan tajuk kedih menan pakat ngan hansip pakat hansip hanam pakat pakat kita tidak pernah mempersiapkan itu mereka untuk itu. Jadi yang kelebut ramai kan ramai ke kubur. Punya dapat sadar bengih ke dia benci. Maka nyo sebenarnya intinya pakan benar Islam tidak tersampaikan secara memadai dan secara merata atau mendominasi, belum mendominasi. Yang akibat